Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Lutfi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan gambaran materi mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Asset terhadap pertumbuhan laba pada PT Pakuwon Jati periode 2014 sampai 2023. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang pada penelitian skripsi saya. Latar belakang masalah dalam penelitian saya ditujukan yang pertama mengenai gambaran objek secara umum. Saya menggunakan PT Pakuwon Jati sebagai objek penelitian, artinya termasuk dalam industri yang bergerak di bidang properti. Alasan saya memilih objek ini terkait dengan permasalahan yang ada atau fenomena dalam perusahaan PT Pakuwon Jati. Dalam PT Pakuwon Jati, ini yang pertama industri sektor properti tampaknya mulai bangkit setelah ikut merasakan dampak pandemi virus COVID-19 yang melanda di Indonesia di awal 2020 hingga awal 2023 silam. Hal ini bisa dilihat dari kinerja PT Pakuwon Jati Tbk, salah satu pengembang properti dan kawasan komersial yang berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2023. Baik, selanjutnya masih akan membahas tentang latar belakang, yaitu di sisi industri properti, kinerja sektor properti di Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan kinerja yang positif, meskipun masih relatif terbatas. Pakuwon Jati memelopori konsep superblok di Indonesia, sebuah pengembangan terintegrasi berskala besar yang menggabungkan pusat perbelanjaan, perkantoran, kondominium, dan hotel. Rekam jejak dan reputasinya dalam industri real estate telah menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat dengan penyewa dan pembeli, menyediakan platform yang kokoh untuk ekspansi bisnis yang cepat. Nah, dan kaitannya sudah pasti operasional perusahaan harus tetap dikaji. Dari sisi operasional bisa dilihat setelah mengetahui atau melihat hasil likuiditas suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya yang diproyeksikan oleh current ratio. Yang kedua, adanya karena pembiayaan jangka panjang bisa dilihat dari hasil solvabilitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini menggunakan atau yang diproyeksikan dalam debt to equity ratio atau yang biasa disebut dengan DER. Digunakan untuk menilai tingkat solvabilitas dan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan modal sendiri. Dan yang terakhir itu untuk menilai kinerja perusahaan dari rasio profitabilitas yang diproyeksikan dalam return on asset atau ROA. Digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Secara keseluruhan, pertumbuhan laba adalah indikator paling penting untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Pertumbuhan laba menunjukkan peningkatan atau penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang saya gambarkan, tersebut memiliki gambaran umum dan gambaran khusus. Maka terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen pada penelitian skripsi saya. Yang pertama yaitu variabel X, yaitu current ratio, mewakili rasio likuiditas. Yang saya gunakan merupakan teori dari Kashmir, yaitu current ratio merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara aset lancar dan utang lancar. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Yang kedua, variabel X2, yaitu debt to equity ratio mewakili solvabilitas. Yang saya gunakan merupakan teori dari Kashmir juga, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.
Dengan kata lain, rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya dengan jumlah modal yang dimiliki. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu variabel X, yaitu return on asset mewakili rasio profitabilitas. Yang saya gunakan merupakan teori dari Kashmir, yaitu ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Dengan kata lain, ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu variabel dependent, variabel yang pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangi laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu tentang ada hipotesis. Berdasarkan hasil variabel tersebut, maka saya akan membuatkan hipotesis dengan sementara. Yang pertama itu ada pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Jadi, semakin tinggi nilai CR, maka kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan laba akan baik, yang artinya proporsi aset lancar pada perusahaan lebih tinggi daripada proporsi kewajiban lancar. Hal itu mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancarnya dengan cara menggunakan aset lancar yang dimilikinya, dan perusahaan tersebut dikatakan liquid karena memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Maka dugaan sementara current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua yaitu ada pengaruh DER terhadap pertumbuhan laba. Jadi DER yang rendah berarti semakin sedikit aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang serta kecil beban bunga yang harus dibayar sehingga laba perusahaan akan meningkat. Maka dugaan sementara DER berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga yaitu ada pengaruh ROA terhadap pertumbuhan laba. Suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Jadi jika perusahaan akan mengadakan ekspansi, maka semakin besar ROA perusahaan, semakin besar pula posisi perusahaan tersebut, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset dan pertumbuhan labanya. Maka dugaan sementara ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya yaitu ada metode. Metode penelitian yang saya digunakan dalam penelitian saya adalah metode kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear, yaitu untuk melihat pergerakan nilai variabel independen dan dependen. Lalu yang kedua adalah uji hipotesis untuk menjawab perumusan masalah yang sudah dibuat, yaitu uji F dan uji T, baik secara parsial dan secara simultan. Uji yang saya ujikan yang pertama adalah uji regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami penurunan atau kenaikan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif? Model analisis regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut. Y sama dengan min 236,355 ditambah 0,286 atau X1 ditambah 1,213 X2 ditambah 11,432 ditambah E. Dari model persamaan regresi yang sudah sebutkan, maka disimpulkan CR memiliki nilai koefisien sebesar 0,286 dan bertanda positif. DER memiliki nilai koefisien sebesar 1,213 dan bertanda positif. ROA memiliki nilai koefisien 11,432 dan bertanda positif. Uji yang saya ujikan yang kedua adalah uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Secara parsial, nilai T hitung CR 1 lebih dari nilai T table 2,274 lebih kecil daripada nilai T-table-nya yaitu 2,447, serta nilai signifikan CR lebih besar daripada
nilai alfa atau nilai signifikannya yaitu 0,03 lebih besar daripada 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya variabel independen X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian yang kedua yaitu ada DER. DER lebih kecil dari nilai T-table. 1,525 lebih kecil daripada 2,447. Serta nilai signifikannya yaitu 0,178 lebih besar daripada 0,05. Sama, yang menunjukkan bahwa variabel independen X2 DER tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan laba. Dan yang terakhir yaitu ada ROA, lebih besar dari nilai T-table. Jadi 3,282 lebih besar daripada 2,447. Jadi serta nilai signifikan ROA lebih kecil dari alfa, itu 0,017 lebih kecil daripada 0,05. Maka artinya variabel independen ROA ini berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, dengan uji F secara simultan diperoleh dari nilai F-table. F-table-nya itu ada 4757. Dari hasil pengujian di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,035 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nilai F hitung sebesar 5,636 lebih besar daripada F-table-nya yaitu 4,757. HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, variabel-variabel independen, current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan laba pada PT Pakuwon Jati Tbk dalam periode 2014 sampai 2023. Selanjutnya yang terakhir itu ada uji determinasi. Adalah besaran yang menunjukkan variasi variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel independen X-nya itu ada 3. Maka yang menjadi acuan untuk menentukan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah Agius R-square, dengan alasan bahwa Agius R-square memberikan informasi yang lebih akurat tentang seberapa baik variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat, karena memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Dapat diketahui bahwa nilai Agius R-square sebesar 0,607 atau dalam hal ini 0 dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa current ratio, debt to equity ratio dapat menyatakan tidak memberikan kontribusi atas perubahan naiknya pertumbuhan laba, dan sedangkan ROA itu menyatakan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Lutfi yang menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.